Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indarti Solina. Saya di sini ingin mempresentasikan proposal skripsi saya. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Dr. Rusdi M. Biomed selaku Korprodi Pendidikan Biologi dan kepada dosen penguji saya. Yang pertama itu Dr. Diana Vivanti, MSI, dan yang kedua yaitu Dr. Andes Refirman, DJ, M. Biomed. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya. Yang pertama, Dr. Supriyatin, MSI, dan yang kedua, Dr. Mike Miarsya, MSI, yang telah membimbing saya sehingga saya bisa menyelesaikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Guru dan Sertifikasi Siswa Terhadap Motivasi Belajar Biologi Siswa. Latar belakang yaitu biologi merupakan salah satu mata pelajaran esensial dari ilmu sains. Biologi juga penting dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian. Biologi bahasannya berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Meskipun sangat penting bagi kehidupan, tapi masih banyak siswa yang mengeluh mengenai sulitnya mata pelajaran biologi. Kesulitan dalam memahami mata pelajaran dapat disebabkan karena rendahnya motivasi belajar yang dimiliki siswa. Motivasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama, faktor ekstrinsik, dan yang kedua, yaitu faktor intrinsik. Faktor dari luar yang mempengaruhi motivasi belajar, seperti misalnya keterampilan guru dalam memanajemen kelas. Contohnya, penerapan gaya kepemimpinan transformasional guru. Dengan dimensinya, yaitu inspirational motivation, yang memberikan motivasi yang inspiratif, yang akan memberikan pengaruh dan kontribusi terhadap motivasi. Selanjutnya, faktor dari dalam diri siswa yang dapat mempengaruhi motivasi, yaitu self-efficacy, yang digambarkan sebagai keyakinan diri terhadap kemampuan yang dimilikinya. Perumusan masalah, yang pertama, apakah terdapat pengaruh langsung ke kepemimpinan transformasional guru terhadap self-efficacy siswa? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh langsung self-efficacy siswa terhadap motivasi belajar biologi siswa? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh langsung kepemimpinan transformasional guru terhadap motivasi belajar biologi siswa? Dan yang keempat, apakah kepemimpinan transformasional guru berpengaruh tidak langsung terhadap motivasi belajar biologi siswa melalui self-efficacy siswa? Penelitian yang relevan, yaitu yang pertama dari Dwi Endah tahun 2015, yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif langsung antara kepemimpinan transformasional, self-efficacy, dan motivasi. Yang kedua oleh Francisca Putri dan Jimmy, yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh gaya kepemimpinan transformasional guru terhadap efikasi diri berwirausaha siswa. Yang ketiga, oleh Fahmi et al., yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung antara self-efficacy dengan motivasi. Dan yang keempat, yaitu oleh Erna Herianti dan Nurul Tri, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara self-efficacy dan motivasi siswa dalam berwirausaha berbasis biologi. Model teoretik yang mendasari penelitian ini yaitu Integrative Model of Organizational Behavior oleh Colquitt, di mana kepemimpinan transformasional guru itu termasuk ke dalam grup mekanisme, self-efficacy siswa termasuk ke dalam individual karakteristik, dan motivasi termasuk ke dalam individual mekanisme. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Yang pertama, kepemimpinan transformasional guru berpengaruh langsung terhadap motivasi belajar biologi siswa. Yang kedua, self-efficacy siswa berpengaruh langsung terhadap motivasi belajar biologi siswa. Yang ketiga, kepemimpinan transformasional guru berpengaruh langsung terhadap self-efficacy siswa. Dan yang keempat, kepemimpinan transformasional guru berpengaruh tidak langsung terhadap motivasi belajar biologi siswa melalui self-efficacy siswa. Selanjutnya yaitu model hipotetik seperti yang ditampilkan dengan X1 yaitu kepemimpinan transformasional guru, X2 self-efficacy siswa, X3 yaitu motivasi belajar biologi siswa, dan tanda panah menggambarkan pengaruh langsung antar variabel.
Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian di SMA Negeri 13 Jakarta pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 dengan metode penelitian survei yang bersifat studi kausal menggunakan teknik analisis jalur atau PET analysis. Populasi dan stempel diambil menggunakan multistage random sampling. Yang pertama, dengan purposive sampling, terpilihlah SMA Negeri kelas 11 MIPA di Jakarta Utara. Yang kedua, dengan purposive sampling, terpilihlah siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 13 Jakarta. Yang ketiga, dengan menggunakan cluster random sampling, terpilihlah 2 dari 6 kelas 11 MIPA SMA Negeri 13 Jakarta. Dan yang keempat, dengan menggunakan simple random sampling, terpilihlah 74 siswa sebagai sampel penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik survei dengan instrumen berupa kuesioner. Instrumen penelitian, yang pertama motivasi belajar biologi siswa dengan definisi operasional. Motivasi belajar biologi siswa adalah suatu dorongan dalam diri maupun luar siswa yang menumbuhkan keinginan untuk belajar atau mempelajari biologi. Demi mencapai tujuan belajar biologi siswa, menggunakan skala motivasi dengan pemberian skor 5, 4, 3, 2, 1, yaitu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Kisi-kisi instrumen motivasi belajar biologi siswa terdapat 2 aspek, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Dengan masing-masing memiliki total 6 indikator yang nantinya akan dikembangkan menjadi 50 butir soal. Instrumen ini nantinya akan diuji validitas menggunakan PPM dan juga diuji reliabilitas menggunakan Alpha-Cronbach. Selanjutnya, instrumen sertifikasi dengan definisi operasional, yaitu self-efikasi siswa adalah keyakinan yang dimiliki siswa terhadap kemampuannya dan akan mempengaruhi dirinya ketika melakukan sesuatu yang disusun untuk siswa dan diukur menggunakan skala self-efikasi dengan pemberian skor 5, 4, 3, 2, 1. Kisi-kisi instrumen self-efikasi dengan 3 dimensi yaitu magnitude, strength, dan juga generality. Dari ketiga dimensi terdapat 7 indikator yang nantinya akan dikembangkan menjadi 50 butir soal. Instrumen ini nantinya akan diuji validitas menggunakan PPM dan juga diuji reliabilitas dengan menggunakan Alpha-Cronbach. Selanjutnya, instrumen kepemimpinan transformasional guru dengan definisi operasional. Kepemimpinan transformasional guru biologi adalah gaya kepemimpinan yang diterapkan guru biologi dengan memberikan motivasi dan stimulasi kepada siswa, sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan dan mencapai tujuan belajar biologi bersama yang disusun untuk siswa dan diukur menggunakan skala transformational leadership dengan pemberian skor 5, 4, 3, 2, 1. Kisi-kisi instrumen kepemimpinan transformasional guru terdapat 4 dimensi, yaitu idealist influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualist consideration. Dengan total 8 indikator yang nantinya akan dikembangkan menjadi 50 butir soal. Instrumen juga akan diuji validitas menggunakan PPM dan juga diuji reliabilitas dengan menggunakan Alpha-Cronbach. Hipotesis statistik seperti yang ditampilkan dengan H0, yaitu Pi sama dengan 0, dan H1, yaitu Pi lebih besar dari 0. Dengan Pi merupakan koefisien korelasi variabel. Teknik analisis data yang digunakan yaitu yang pertama, statistika deskriptif, dan yang kedua, yaitu statistika inferensial. Dengan uji prasyarat analisis data, yang pertama uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov pada alfa 0,05 dan uji homogenitas dengan menggunakan uji Bartlett. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan uji hipotesis yang digunakan yaitu uji regresi dan PET analysis dengan alfa 0,05. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.